Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Fadil Yuda Prakoso dengan NIM 114230156 dari program studi Teknik Lingkungan angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan meragakan pembuatan perancangan sistem drainase dengan menggunakan beberapa software diantaranya yaitu AutoCAD dan SketchUp. Untuk software itu sendiri yang pertama yang akan saya gunakan yaitu AutoCAD. Setelah kita buka aplikasi AutoCAD, kita pilih menu new atau eh, file baru yang akan kita lakukan pembuatan perancangan. Yang pertama yaitu kita mengganti unit, yang dimana unit ini terdiri atas tipe yaitu panjang, presisi, dan satuan skala internasional. Ya, di sini kita ubah presisinya menjadi 20 di belakang koma, dan skala internasionalnya kita ubah menjadi sentimeter. Kemudian kita oke. Berikutnya yaitu kita di model kita mencari snap cursor to 2D atau dua dimensi. Kita checklist yaitu midpoint dan nearest. Midpoint dapat mempermudah kita untuk menentukan titik tengah. Kemudian berikutnya yaitu kita mulai membuat sketsanya. Kita kembali ke model, kita pencet terlebih dahulu restrict cursor orthogonally yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam menarik garis. Kita tarik garis untuk bagian atasnya yaitu dengan ukuran 10,4 dan bagian tengahnya yaitu bagian tengahnya dengan panjang 3,4 dan untuk bagian bawahnya panjang 4 meter, yang dimana dengan rincian kanan 4 dan kiri juga, yang kanan 2 dan kiri juga 2. Kemudian setelah kita bentuk bidang seperti yang terpampang di dalam layout, kemudian kita setiap titik-titiknya kita sambungkan supaya menjadi bentuk bangunan trapesium, yang dimana trapesium ini kemudian akan menjadi perancangan saluran irigasi atau drainase. Setelah terbentuk seperti ini, kita direct atau select all, dan kemudian kita ketik join. Nah, untuk join sendiri kita select yang area terluar, polyline yang terluar. Kemudian kita pilih menu offside. Kemudian kita tarik ke atas. Dan untuk ukurannya yaitu 0,5. Setelah terbentuk seperti ini, kita pencet kembali line. Dan kita sambungkan ke titik-titik terluar atau mendekati luar pada setiap sisinya, kanan dan kiri. Sebentar. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita ke menu trim, di mana trim ini berfungsi untuk menghapus garis-garis yang tidak digunakan. Sebelum itu ada langkah yang terlewat, yaitu dari uh,
titik tertinggi, kita ukur dari titik yang ada di atas, itu yaitu 1 cm. Dan dari 1 cm ini kita tarik ke pinggir terluar dari trapesium yang ada di dalam. Untuk mempermudah cara pengerjaannya, kita bisa menggunakan menu mirror supaya mempercepat proses pembuatan. Kemudian setelah terbentuk semacam trapesium ini, kemudian kita klik menu trim untuk menghapus garis-garis yang tidak digunakan. Setelah terbentuk semacam ini, kita gambar air menggunakan kita klik draw menggunakan SP-Line CV yang dimana berfungsi untuk menggambar garis supaya mudah melengkung. Kemudian sebelum itu kita ke model dan mengklik restrict cursor to specified angle. Sebentar. Setelah terbentuk air yang ada di dalam trapesium atau gelombang seperti ini, kita pilih mode trim kembali atau menu trim untuk menghapus garis-garis bantu yang ada di dalam trapesium. Kemudian setelah terbentuk saluran irigasi yang ada pada trapesium awal, kita pilih menu ini hatch untuk menggambarkan perbedaan irigasi atau beton yang ada di pinggir dengan air yang ada di dalam irigasi. Kita bisa memilih dengan mengklik pattern. Di sini kita akan memilih ANS 132. Lalu kita arahkan kepada dinding-dinding beton sekitar irigasi atau drainase, kita klik. Kemudian kita bisa mengganti ukuran yang ada pada beton, pattern yang ada pada beton. Misalnya kita 0,5. Nah, kemudian untuk angle-nya bisa kita ubah menjadi misalkan 45. Nah, seperti ini. Kemudian untuk area tengahnya, kita bisa memberikan warna untuk menandai air yang ada di dalam irigasi atau drainase dengan cara mengklik hatch, kemudian memilih gradient. Untuk warnanya itu sendiri bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, misalkan hijau dan kuning. Kemudian untuk patternnya kita bisa memilih sesuai dengan keperluan. Oh, karena ini ada yang tidak pas. Sebentar.
Oke, kita ulang kembali. Nah, seperti ini. Setelah terbentuk semacam ini, yaitu drainase dengan beton dan air yang ada di dalamnya. Kemudian kita tambahkan dimension. Dimension berfungsi sebagai tool untuk mengukur panjang bidang ataupun objek yang ada di AutoCAD. Misalnya kita ke pojok sini misalnya. Kemudian kita ini dan tarik keluar untuk air yang ada di atas permukaan. Kemudian dasarnya dan tinggi drainase ke dasar. Kemudian kita memilih dimension yang ada di keterangan drainase. Lalu kita mengganti patternnya dengan cara mengklik kanan dan memilih properties. Kalau kita melihat pada menu lines and arrows, kita ganti menjadi oblique, dan lakukan pada seluruh dimension sesuai dengan keperluan. Nah, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengganti angka yang ada di sini dengan cara klik kanan, klik kiri, kemudian kanan, kemudian pilih properties. Kemudian untuk kita ke text height-nya kita ganti menjadi 0,5 dan untuk text offset-nya kita ubah menjadi 0,05. Nah, seperti ini. Dan lakukan pada semua dimension. Keterangan dimension. X 0,05 dan 0,05. Setelah semua sudah terganti, kemudian kita mengganti satuan yang ada di dalam ini menjadi skala atau satuan internasional. Setelah terbentuk saluran atau drainasenya, kemudian kita buat layout dengan cara memilih menu center radius dengan panjang atau ukuran 0,5. Untuk panjangnya kita bisa memencet menu line, kemudian kita paskan dengan midpoint atau tengah-tengahnya. Kemudian untuk panjangnya kita sesuaikan dengan keperluan.
Setelah terbentuk seperti ini, sebentar, bisa kita pindah semisal terlalu dekat dengan objek di atasnya. Bentar. Kemudian kita tambahkan keterangan dan kita ganti ukurannya menjadi 0,5. 0,05. Kemudian kita pindahkan dengan cara move. Kita select terlebih dahulu, kemudian kita move, pindahkan. Sebelum itu sebentar, kita bisa milih mode trim untuk menghapus area yang kita tidak perlukan. Setelah itu kita masukkan keterangan sesuai dengan areanya. Kemudian kita tambahkan keterangan untuk keterangan nama, yaitu section tampak depan, dan nilai skalanya skala. Kita pilih mode move untuk memindahkan
Dan dengan nilai skala sesuai dengan besarnya irigasi atau drainase. Setelah terbentuk layout dan irigasinya seperti yang terlampir, kemudian kita pilih ke menu ya menu yang bergambar profil AutoCAD. Kemudian kita ke arah menu print, kemudian pilih plot. Kemudian untuk penamaan kita ubah ke filenya dalam DWG to PDF. Dan kita bisa lihat di preview, ataupun kita juga bisa melihat melalui layout seperti ini. Kemudian kita bisa simpan dengan cara yang sama. Kita pilih DWG to PDF. Kemudian kita pencet OK. Bisa terbuka. Setelah itu kemudian disimpan, dan begini hasil dari pembuatan perancangan drainase menggunakan software AutoCAD. Kemudian software kedua yang kita gunakan yaitu SketchUp. Kemudian kita pilih file yang dengan satuan meter. Untuk tampilannya akan terbuka seperti ini. Kemudian kita tarik garis menggunakan menu lines. Untuk panjangnya sendiri yaitu sebesar 10,7. Maaf, 10,4. Dan untuk tengahnya, garis tengah yaitu 3,4. Maaf, 2,7. Dan untuk panjang kanan ke kiri atau panjang dasarnya yaitu sebesar 2. Maaf, ada ralat sedikit. Untuk panjangnya sendiri yaitu 5,2 panjang atas. 5,2. Dan panjang ke bawah yaitu 1,7. Dan untuk panjang bawahnya atau dasarnya yaitu sebesar 2. Kemudian setelah terbentuk bangun seperti yang tertera di gambar, kemudian kita tutup setiap sisinya. Kemudian kita menggunakan mode atau mode eraser untuk menghapus area tengah. Setelah itu kita pilih mode
offset dan tarik ke arah luar dengan luas besar 0,5. Kemudian tiap sisinya kita tarik garis keluar. Sebelum itu kita pencet menu line untuk menambahkan garis bantu dan menambahkan garis yang ada di luar. Kemudian kita tambahkan, kita hapus terlebih dahulu garis-garis terluarnya. Kemudian kita hapus menggunakan mode eraser atau menghapus gambar yang ada di, atau menghapus garis bantu yang ada di dalamnya. Kemudian setelah terbentuk desain irigasi dalam bentuk 2D, kemudian kita pilih menu yaitu offset, yang dimana push and pull, yang dimana fungsi ini untuk memberikan gambaran 3 dimensi pada suatu objek. Untuk panjangnya yaitu 10 meter. Dan untuk area yang masih bolong, kita bisa tambahkan garis bantu untuk memberikan penutup pada objek yang bolong. Kemudian kita pilih menu eraser kembali untuk menghapus garis bantu yang ada. Kemudian setelah terbentuk dimensi 3 dimensi, objek 3 dimensi, kita tambahkan warna dengan cara mengklik paint bucket. Dan untuk warna airnya sendiri bisa kita sesuaikan dengan keterangan yang ada. Kemudian untuk bagian luarnya kita bisa memilih seperti stone sebagai dinding-dinding pada drainase atau betonnya. Bisa kita sesuaikan dengan template atau material yang ada. Setelah kita berikan warna pada drainase, perancangan drainase yang sudah kita buat, kemudian kita bisa memberikan keterangan dengan cara mengklik dimension. Hal ini dapat memudahkan kita untuk menjelaskan panjang yang sudah kita buat, panjang drainase yang sudah kita buat, dengan cara memberikan panjang pada titik ke titik, dan kemudian kita menarik kursor keluar seperti ini. Berikutnya untuk langkah yang terakhir, itu kita bisa memberikan penamaan pada objek yang kita sudah buat dengan cara berikan ini, mengklik teks dan kita arahkan pada satu objek yang menjadi perwakilan dari suatu objek atau perancangan yang sudah kita buat. Saluran terbuka
section 1. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa simpan filenya dengan cara mengklik file dan kita bisa save as dalam bentuk SketchUp-nya, file SketchUp, ataupun melalui import dalam bentuk PDF ataupun file lainnya. Dan juga bisa dalam bentuk 2 dimensi, yaitu dalam bentuk JPEG image. Saluran terbuka section 1. Ya. Sekian, terima kasih atas penjelasannya. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.